Pemirsa, Sony kembali menghadirkan soundbar Dolby Atmos terbaru Bravia Theater Bar 6 yang membawa performa audio impresif dan dalam konfigurasi channel dengan subwoofer wireless. Meski menghadirkan suara jernih dan detail, beberapa kekurangan menjadikan pengalaman penggunaan kurang maksimal bagi sebagian pengguna. Sony Bravia Theater Bar 6 mampu menghasilkan suara yang kaya dan hangat, cocok untuk berbagai jenis konten mulai dari film hingga musik. Dengan 5 kanal suara dan subwoofer terpisah, soundbar ini menawarkan efek surround Dolby Atmos yang terasa hidup, terutama pada suara yang datang dari atas berkat speaker menghadap ke atas. Dibandingkan dengan model yang lebih mahal, Bar 6 tetap mampu menghadirkan panggung suara yang luas dan imersif, meskipun dengan konfigurasi driver yang lebih sederhana. Namun, Sony memilih untuk tidak menyertakan koneksi Wi-Fi pada Bar 6 sehingga beberapa fitur utama seperti integrasi smart home dan update perangkat menjadi terbatas. Pengguna pun hanya bisa mengendalikan koneksi Bluetooth 5.3 dengan kodek SBC dan AAC yang bisa menyebabkan kualitas audio dari perangkat Android menjadi kurang optimal dibanding iPhone. Selain itu, tidak ada opsi menambah speaker belakang untuk pengalaman surround yang lebih lengkap. Subwoofer wireless yang disertakan memiliki ukuran cukup besar dibanding kompetitor sekelasnya yang mungkin kurang ideal bagi pengguna dengan ruang terbatas. Meski demikian, bass yang dihasilkan cukup kuat dan memadai untuk memberikan kedalaman audio tanpa membuat suara menjadi lebih berat atau mendominasi. Soundbar juga mampu beradaptasi cukup baik dengan tata letak ruangan, terutama jika TV ditempatkan agak tinggi berkat efek Dolby Atmos yang terasa natural. Berbagai sumber IDX Channel. Samsung Electronics kembali berinovasi di segmen televisi premium dengan meluncurkan TV Micro RGB berukuran besar 115 inci yang menggunakan teknologi lampu latar merah, hijau, dan biru. TV ini diperkirakan akan menghadirkan kualitas gambar lebih akurat dan hidup dibandingkan TV konvensional dengan lampu latar putih. Samsung menegaskan TV Micro RGB menggunakan kontrol independen pada masing-masing warna primer yakni merah, hijau, dan biru sehingga mampu menghasilkan warna yang sangat presisi dan gambar lebih jernih. Teknologi ini menjadikan TV Micro RGB sebagai perangkat layar paling akurat dalam mengendalikan cahaya dan warna yang merupakan elemen utama dalam kualitas tampilan. Dilengkapi Micro RGB AI Engine, TV ini mengandalkan kecerdasan buatan yang menganalisis konten secara real-time dan menyesuaikan warna serta meningkatkan kualitas gambar pada konten beresolusi rendah. Teknologi AI Motion Enhancer Pro juga meminimalkan distorsi pada adegan bergerak cepat sehingga menghasilkan pengalaman visual yang lebih halus dan nyata. Samsung juga membekali TV ini dengan fitur glare free yang sudah tersertifikasi oleh Underwriters Laboratories asal Amerika Serikat sehingga mengurangi pantulan cahaya pada layar dan membuat tampilan tetap jelas di lingkungan yang terang. TV Micro RGB ini akan mulai memasuki pasar global termasuk Amerika Serikat mulai bulan depan dengan harga sekitar Rp526 juta. Berbagai sumber IDX Channel. Nexon Games bersama developer Lore Vault memperkenalkan Wuchi the Wayfarer, sebuah game action adventure berkualitas AAA yang mengambil latar era Joseon di Korea. Game ini menghadirkan petualangan dengan setting dunia fantasi yang kental dengan budaya dan mitologi tradisional Korea. Dan game ini akan tersedia untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan PC. Mengangkat cerita orisinil yang terinspirasi dari novel klasik The Tale of John Wuchi yang mengikuti perjalanan Wuchi dalam melawan ketidakadilan dan mengakali korupsi menggunakan kekuatan sihirnya. Narasi tunggal ini dibalut dengan atmosfer magis yang menyertakan monster tradisional Korea dan musik tradisional yang menggugah emosi, memberikan pengalaman mendalam bagi pemain dari berbagai budaya. Dikembangkan menggunakan Unreal Engine 5, Wuchi the Wayfarer menampilkan grafis memukau yang merekonstruksi dunia era Joseon dengan detail tinggi mulai dari lanskap hingga bangunan dan budaya yang asli. Developer bahkan melakukan riset lokasi ke berbagai situs budaya di Korea untuk menghasilkan representasi 3D yang akurat dan memukau menjadikan dunia game ini hidup dan imersif.
Meski tanggal rilis belum diumumkan, Wuchi the Wayfarer sudah menarik perhatian sebagai game dengan kualitas dan konten yang siap bersaing di pasar global. Kombinasi gameplay aksi menantang, cerita kuat, dan kekayaan budaya Korea diyakini akan menarik penggemar dari seluruh dunia yang mencari pengalaman bermain unik dan kaya budaya. Untuk itu, Wuchi the Wayfarer menjadi contoh nyata bagaimana kebudayaan tradisional dapat diangkat ke panggung global melalui permainan video kelas AAA dengan teknologi mutakhir. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, produsen teknologi DJI yang selama ini dikenal lewat produk drone, kini memperluas bisnisnya ke pasar peralatan rumah tangga. Di bawah merek baru Romo, DJI meluncurkan robot vakum pertama mereka. DJI resmi meluncurkan robot vakum pertama mereka dengan nama Romo. Produk ini merupakan bagian dari ekspansi DJI ke segmen home appliance atau peralatan rumah tangga. Romo tersedia dalam 3 model yaitu Romo P, Romo A, dan Romo S. Perbedaan utama antara ketiga model Romo terletak pada desain. Romo P menjadi seri tertinggi dengan desain minimalis modern serta transparan termasuk bodi dan base station yang futuristik. Romo A memiliki desain transparan dengan base station putih, sedangkan Romo S hadir dengan warna bodi putih dan base station putih. Semua model Romo dilengkapi dengan kemampuan daya hisap hingga 25.000 PA, serta memiliki 2 kamera dan sensor lidar untuk pemetaan ruangan dan menghindari rintangan. Uniknya kamera dan sensor Romo ditempatkan menghadap depan sehingga tidak memerlukan sensor laser di bagian atas seperti robot vakum pada umumnya. Romo dilengkapi lengan robotik dengan kuas untuk menjangkau sudut ruangan serta sistem pel dengan tangki air berkapasitas 164 mm. Untuk model Pit, tersedia fitur cahaya UV guna disinfeksi dan mencegah bau. Ditenagai baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 55 Watt, Romo saat ini sudah dipasarkan di Tiongkok. Harga dibanderol mulai dari $640 Amerika atau sekitar 10 juta rupiah. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX Precision Closing. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan program IDX Second Session Closing yang tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar yang pamit undur diri. Sampai jumpa.